Selamat datang di channel Muarifin Imam. Kali ini kita akan membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Seperti apakah sistematika surat lamaran pekerjaan itu? Simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dari apa saja yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat, tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu berarti di mana surat itu dibuat, tanggal berapa, dan bulan serta tahun. Nah, contoh penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini ada 1, 2, 3 nomor dan yang paling benar adalah nomor 1. Di situ dengan menuliskan nama kota, diikuti tanda koma, lalu dituliskan tanggal pembuatan, bulan, serta tahun. Sebagai catatan, untuk penulisan tanggal pembuatan surat itu tidak menggunakan tanda strip ataupun tanda hubung seperti pada nomor 2 dan nomor 3. Jadi ditulis menggunakan angka pada tanggal 12, kemudian bulan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda strip. Nah, contoh peletakannya seperti ini. Misalnya nih, lembarannya itu kita bagi menjadi 3, maka tanggal pembuatan surat itu berada di paling kanan. Yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran dan hal ini menunjukkan apa yang kita lampirkan, kemudian informasi apa yang mau kita sampaikan. Yang pertama, misal lampiran. Kalau kita mau membuat surat lamaran pekerjaan, pastinya kita akan melampirkan kurikulum vitae atau identitas diri, kemudian ijazah, identitas kita. Nah, misalnya lampirannya ada 3 lembar, ya sudah kita tulis 3 lembar. Hal atau yang mau kita sampaikan adalah lamaran pekerjaan. Pada bagian lampiran di situ ditulis 3 lembar menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Nah, tidak disingkat. Jadi tulisan lampiran itu tidak disingkat, biasanya lam titik. Nah, seperti itu. Kalau hal itu boleh juga ditulis menggunakan perihal. Alamat surat. Alamat surat itu berisi alamat penerima surat. Surat yang mau kita kirim. Contohnya adalah yang terhormat Manajer Sukses Mandiri Jalan Muhammad Yamin nomor 2 Kalibata, Jakarta. Dalam penulisan alamat surat maksimal terdiri dari 3 baris. Kalau misalnya alamatnya panjang seperti RT RW, perumahan, gang, itu diusahakan bisa jadi 3 baris walaupun nanti panjang-panjang. Nah, dalam penulisan alamat surat, jabatan tidak menggunakan jenis kelamin. Misalnya, manajer sukses mandiri itu laki-laki, maka kita sebut dengan Bapak Manajer Sukses Mandiri, itu tidak perlu. Atau Ibu Manajer Sukses Mandiri, itu tidak perlu. Juga tidak menggunakan kepada, karena kata yang terhormat itu sudah cukup untuk mewakili orang yang mau kita tuju. Yang ketiga, jalan tidak disingkat. Penulisan jalan itu harus lengkap. Jalan, bukan JLN titik atau JL titik. Kemudian nomor kalau mau disingkat itu menggunakan NO titik. Tidak diakhiri tanda titik. Jadi semua baris yang ada di dalam alamat penerimaan surat itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya adalah salam pembuka, sapaan untuk penerima surat. Sapaan yang paling umum adalah dengan hormat. Jadi salam pembuka itu isinya hanya frasa dengan hormat. Diberi tanda koma karena masih berlanjut. Berdasarkan iklan di harian ini sudah masuk ke dalam paragraf pembuka. Nah, maaf, alinea pembuka, yaitu kata pengantar yang menuju ke isi. Diawali dengan kata berdasarkan atau dengan ini. Kalau kita menggunakan kata berdasarkan, berarti surat lamaran pekerjaan yang kita dapat atau yang kita buat itu berdasarkan iklan, bisa berdasarkan informasi, bisa. Dengan ini itu berarti atas inisiatif kita sendiri. Dengan ini atau yang bertanda tangan di bawah ini, seperti itu bisa. Nah, alinea pembuka itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan memunculkan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Nah, kalian itu mau apa? Itu harus disampaikan di situ di bagian alinea pembuka. Berikutnya isi surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau sudah ada alinea pembuka, ada isi. Jadi kalau kita buat strukturnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah identitas.
Identitas itu harus ada walaupun sedikit. Nanti di lampiran itu lebih lengkap di bagian kurikulum vitae atau identitas diri. Yang pertama, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena itu adalah lanjutan dari paragraf yang di atasnya, di alinea pembuka, itu lanjutannya. Nama _2 Mu'arifin Imam, baru kapital karena namanya. Tempat tanggal lahir kapital, Jember 11 Maret 1998. Kemudian pendidikan terakhir menggunakan S1 Teknik Mesin. Ini contoh ya. Kalau misalnya lulusannya SMA ya ditulis SMA jurusan IPS misalnya. Alamat Jalan Mastrip nomor 3 Jember. Nomor HP nah seperti itu. Maksud dan tujuan. Jadi di dalam isi itu ada identitas pelamar secara singkat, kemudian ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan itu kalian sampaikan. Saya ingin melamar di perusahaan Bapak pada posisi apa misalnya. Pada posisi akun officer misalnya atau pada posisi salesman. Itu silakan ditulis. Berikutnya yang ketiga adalah lampiran. Lampiran yang mau kita tulis itu harus sesuai dengan yang kita lampirkan. Kalau misalnya tidak ada foto, ya nggak usah ditulis fotonya ya. Berikutnya adalah penutup, berisi kalimat untuk mengakhiri surat lamaran pekerjaan. Nah, menunjukkan keantusiasan. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, itu adalah contoh keantusiasan kita supaya kita diterima di perusahaan yang kita tuju. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jadi harus dipisah. Atas perhatiannya, itu kembali ke Bapak Ibu ya. Atau misalnya nggak usah disingkat boleh. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, terakhir. Belum. Salam penutup. Salam penutup itu hormat saya. Nanti ditutup dengan tanda tangan dan nama terang. Nah, ini penutupnya. Terakhir adalah hormat saya. Hormat saya itu kan masuk salam penutup, tanda tangan, kemudian nama terang. Nama terangnya ya nama lengkap itu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Teruslah belajar. Sesungguhnya kesulitan itu, di balik kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan itu juga ada kemudahan. Oke, terima kasih teman-teman. Yang baru mampir jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di channel Mu'arifin Imam.